Halo semuanya, perkenalkan nama saya Simon Risnoel Sihaan dengan NPM 182230257. Nah, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Total Quality Management atau manajemen mutu total pada perusahaan jasa transportasi yaitu Prima Jasa. Selamat menyaksikan ya. Prima Jasa adalah perusahaan transportasi bus yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, fokus pada transportasi Prima Jasa ada di antar kota dalam provinsi maupun antar pulau. Perusahaan ini telah berkembang sejak didirikan pada tahun 1991. PT Prima Jasa Perdana Raya Utama memulai operasinya sebagai bus wisata. Nah, pada pertama itu dilengkapi dengan armada 25 bus Prima Jasa. Selanjutnya, Prima Jasa memperluas layanannya dengan memperkenalkan rute antar kota dan antar provinsi yang disebut dengan AKAP pada tahun 2001 dan membuat berbagai terobosan di bidang transportasi darat. Nah, salah satu terobosannya nih adalah membuka rute yang belum atau jarang dicari oleh pesaing. Prima Jasa juga memperkenalkan titik penjemputan baru selain dari terminal, yaitu membuka kolom bus di lokasi strategis seperti bandara, pelabuhan, pusat perbelanjaan, dan kompleks perumahan. Misalnya, Prima Jasa membuka rute antar kota dan antar provinsi seperti Tanjung Priuk ke Merak dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandung untuk melayani penggunanya. Saat ini, kantor pusat Prima Jasa berlokasi di Jalan Maijen Sutoyo nomor 32 di depan halte busway BKN, Cilitan, Jakarta Timur. Selain layanan bus antar kota dan antar provinsi, Prima Jasa juga mengembangkan unit bisnis lain seperti layanan taksi Prima Jasa yang dilengkapi dengan taksimeter, bus wisata Red White Star, serta layanan bis antar jemputan bandara. Yang tidak kalah menarik nih, Prima Jasa memiliki slogan, yaitu Prima Jasa, ekonomis, tepat waktu, dan aman. Nah, selanjutnya fitur dan layanan produk pada Prima Jasa. Selanjutnya ada fitur dan layanan produk Prima Jasa. Pada kali ini akan membahas tentang armada bus Prima Jasa yang dimana Prima Jasa memiliki 4 jenis bus, yaitu bus ekonomi, bus eksekutif, bus antar kota, dan bus pariwisata. Prima Jasa memiliki spesifikasi teknis umum, yaitu memiliki kapasitas tempat duduk 40-50 penumpang dengan tipe seat 22. Selanjutnya fasilitas AC, jendela geser, kursi reclining, dan bagasi luas yang terdapat pada kanan dan kiri bus. Nah, Prima Jasa memiliki rute layanan yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk harga tiket, Prima Jasa memiliki 3 jenis tiket, yaitu tiket ekonomi, eksekutif, dan pariwisata. Yang dimana tiket ekonomi memiliki kisaran harga dari 50.000 sampai 150.000. Untuk tiket eksekutif dengan kisaran 150.000 sampai 300.000. Dan untuk harga tiket pariwisata variabel sesuai dengan paket. Nah, untuk aspek keamanan pada Prima Jasa yaitu sopir yang bersertifikasi, uji kelayakan kendaraan secara berkala untuk memastikan kendaraan berjalan dengan efektif dan maksimal. Yang selanjutnya, sistem keselamatan standar perhubungan. Nah, pada Prima Jasa, fasilitas tambahannya ada wifi, charger Type-C, air mineral, selimut, dan entertainment system seperti televisi, YouTube, dan Netflix yang terdapat pada bus eksekutif. Nah, selanjutnya ada perbandingan kualitas bus Prima Jasa dengan kompetitornya yang saya pilih yaitu Arimbi. Profil perusahaan pada Prima Jasa yaitu beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Pulau Jawa. Yang kedua,
fokus pada transportasi antar kota, dan Prima Jasa memiliki armada dengan berbagai kelas layanan. Nah, untuk Arimbi, perusahaan tersebut berasal dari bus asal Jawa Timur yang memiliki spesialis rute Jawa Timur ke Jawa Tengah. Dan Arimbi ini loh dikenal sebagai salah satu operator bus termuka di wilayah Jawa Timur. Nah, untuk rute jangkauannya, Prima Jasa memiliki wilayah operasi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk konektivitas antar kota, Prima Jasa cukup luas. Dan untuk Arimbi memiliki fokus rute pada daerah Jawa Timur nih, seperti Surabaya, Malang, Jember, Banyuwangi, dan sebagian rute di Jawa Tengah. Nah, pada pembahasan keamanan dan keselamatan, pada Prima Jasa, sopirnya bersertifikasi. Selanjutnya, uji kelayakan kendaraan secara berkala dan standar keselamatan perhubungan terjamin di Prima Jasa. Untuk Arimbi, sopirnya berpengalaman, sistem keselamatannya standar, perawatan armada rutin, dan memiliki asuransi penumpang sama seperti Prima Jasa. Untuk kualitas pelayanan, Prima Jasa pelayanannya standar, sistem pemesanan online dan responsivitas customer service mencukupi. Untuk Arimbi, pelayanannya ramah, sistem pemesanan online dan offline. Customer service-nya responsif dan lebih personal dalam pelayanan. Untuk teknologi dan inovasi, pada bus Prima Jasa, sistem pemesanan digital. Tracking busnya ini Prima Jasa masih terbatas dan aplikasi mobilenya standar. Dan untuk Arimbi, aplikasi pemesanan lebih canggih, sistem tracking real time. Seperti di Singapura, busnya sudah memakai CCTV dan sistem tracking yang real time dan sesuai dengan waktu. Selanjutnya, integrasi pembayaran digital sudah tersedia pada Arimbi. Nah, kelebihan Prima Jasa ini jangkauan rutenya lebih luas dan memiliki variasi tipe bus serta harga yang kompetitif. Kelebihan Arimbi, pelayanannya lebih personal, teknologi lebih canggih, kenyamanan bus lebih baik. Untuk rekomendasi perbaikan pada Prima Jasa untuk meningkatkan teknologi tracking real time, kembangkan sistem digital, dan perbaikan kualitas pelayanan agar pelanggan dapat terpenuhi kebutuhannya dan puas. Untuk Arimbi, saran perbaikannya, Arimbi perlu memperluas jangkauan rute, meningkatkan armada, dan kembangkan layanan antar provinsi. Nah, kesimpulan pada kedua kompetitor tersebut adalah perusahaan berikut sama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, di mana Prima Jasa unggul dalam jangkauan yang luas, sementara Arimbi lebih baik dalam teknologi dan pelayanan. Selanjutnya kita akan membahas quality assurance, yang dimana quality assurance itu menerapkan kebijakan prosedur. Nah, pada bus Prima Jasa memiliki standar operasional prosedur yang sudah diterapkan pada bus Prima Jasa untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Standar operasional prosedur yang pertama yaitu prosedur keselamatan penumpang. Yang kedua, jadwal pemeliharaan kendaraan. Yang ketiga, standar kompetensi awak bus. Dan yang keempat, menerapkan protokol kesehatan. Prima Jasa sudah menerapkan ISO 9001 yang telah kita pelajari dalam materi manajemen mutu. Dalam bidang manajemen mutu dan ISO, Prima Jasa sudah menerapkan ISO 45001 dalam bidang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang dapat dijadikan salah satu kekuatan Prima Jasa nih dalam memberikan layanan yang berkualitas bagi pengguna jasa perusahaan. Secara sederhana, K3 merupakan ilmu yang mempelajari cara mengantisipasi, mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya di tempat kerja. Nah, ISO 45001 yang
sudah diterapkan mulai tahun 2018 pada bus Prima Jasa, yang dimana pada bus Prima Jasa memiliki kerangka atau struktur yang kuat dan efektif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Nah, selanjutnya pada jasa perusahaan transportasi, bus Prima Jasa memiliki potensi risiko yaitu keterlambatan, kecelakaan, dan kualitas pelayanan yang tidak konsisten. Keterlambatan bus sering terjadi akibat beberapa faktor, yaitu kondisi lalu lintas yang padat, cuaca yang buruk, gangguan teknis ringan pada kendaraan, dan estimasi waktu yang perjalanan tidak akurat. Nah, kecelakaan salah satunya yang terbaru dikutip dari tribunnews.com dengan penulis Koirul Arifin, kecelakaan Karombol melibatkan 5 kendaraan, satu diantaranya bus Prima Jasa jurusan Garut, Jakarta di ruas tol Cipularang kilometer 85 arah Jakarta, yang mengakibatkan 3 orang penumpang bus mengalami luka-luka, yang dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu sore 10 Juli 2024. Untuk korban berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang driver bus Prima Jasa dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan 2 orang luka ringan dalam perawatan. Nah, dari kejadian tersebut nih, manajemen kualitas memiliki peran penting untuk memastikan konsumen dalam keadaan aman dan nyaman. Nah, dalam konteks persaingan bisnis transportasi, manajemen kualitas menjadi faktor kunci untuk menciptakan diferensi atau perbedaan dengan pesaing. Selanjutnya, membangun kepercayaan pelanggan. Nah, ketika pelanggan sudah percaya, maka mereka akan puas terhadap pelayanan yang disediakan oleh bus Prima Jasa. Selanjutnya, manajemen kualitas dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing. Nah, pada bus Prima Jasa, strategi pengembangan dan saran perbaikan dari materi yang telah dipelajari seperti quality improvement atau melakukan proses perbaikan secara kesinambungan atau berkelanjutan, yaitu Prima Jasa perlu melakukan digitalisasi pemesanan tiket dengan pembayaran secara digital. Yang kedua, peningkatan kualitas armada. Yang ketiga, implementasi teknologi keamanan canggih seperti CCTV dan mesin yang tangguh. Yang keempat, tingkatkan teknologi tracking yang real time dengan sesuai waktu sekarang. Yang kelima, perbaiki kualitas pelayanan dengan ramah. Nah, saran perbaikan quality improvement ini memiliki dampak positif pada Prima Jasa. Dengan implementasi manajemen kualitas yang maksimal, Prima Jasa dapat meningkatkan reputasi, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan loyalitas pelanggan untuk mendapatkan loyalis yang setia. Berikut penyampaian yang dapat saya berikan pada presentasi kali ini. Saya Simon Krisnael mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Nah, di sini saya akan mewawancarai teman depan kos saya yang kebetulan pada bulan 7 sebelum libur kemarin beliau menggunakan jasa Prima Jasa yang sampai sekarang masih menyimpan tiketnya Prima Jasa. Nah, untuk Rafael, bagaimana secara keseluruhan kualitas dari bus Prima Jasa yang Anda gunakan pada bulan 7 kemarin untuk libur ke Medan? Iya, di sini saya merasakan bahwa Prima Jasa ini tepat waktu, harganya juga ekonomis, dan juga keamanannya sangat terjaga. Nah, untuk kenyamanan bagaimana? Apakah kursinya empuk atau pelayanannya ramah gitu? Iya, kursinya sangat empuk dan juga pelayanannya juga ramah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Oke.